Kembali lagi di Bagus Rizka Family. Yeay. Mohon maaf sahabat Bagus Rizka Family, hari ini Mama Rizka tidak bervideo atau membuat video bersama Kenzi Kaiza atau Papa Bugs. Hari ini Mama Rizka mau share tentang dampak penggunaan handphone pada anak-anak dan bagaimana cara penyelesaiannya. Walaupun ini disclaimer ya, ini tentang pengalaman Mama Rizka sendiri. Jadi ya kalau bisa diambil manfaatnya silahkan. Kalau untuk sebagai sharing-sharing parenting aja juga monggo. Jadi siapapun bebas menonton video ini. Dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang menjadi orang tua dan untuk yang anak-anak mungkin menonton saat ini yang usia mungkin di bawah 17 tahun ke bawah, tetap sehat selalu ya nak, dan jangan menggunakan handphone secara berlebihan agar matanya, otaknya tetap menjadi baik ya, agar tetap terjaga kesehatannya. Jadi tidak terlalu terlalu berlebihan dalam penggunaan handphone. Tetap harus bermain bersama orang tua dengan mainan yang benar-benar nyata, bukan mainan online. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat. Langsung cus dengan videonya. Jadi sahabat Baks Rizka, apa saja sih? Kenapa sih? Apa sih bahaya HP? Bagaimana sih mengatasi anak-anak kita yang mungkin mendapatkan gangguan-gangguan saat menggunakan HP? Jadi sahabat Baks Rizka, setelah melakukan riset ataupun membaca banyak buku, banyak literasi di Google juga, itu ternyata biasanya itu anak-anak mengalami gangguan tidur. Jadi kesulitan tidur saat dia sudah mulai sebenarnya mungkin mengantuk tapi tidak bisa tidur gitu, karena dia mungkin terlalu lelah menggunakan handphone ya. Kemudian dampak menggunakan HP itu terhadap pertumbuhan otak anak itu tidak selalu baik ya. Jadi makanya kita harus tetap mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan HP atau gadget. Jadi misalnya tidak semua itu mengandung tentang game, ataupun boleh game, tapi kita harus memilih game yang benar-benar mengasah untuk perkembangan otak anak kita itu menjadi baik ya. Dan tetap harus ada waktu-waktunya, jadwal, atau kapan saja anak kita boleh menggunakan handphone. Jadi tidak karena mungkin orang tuanya bekerja ya, seperti saya sama papanya Kenzi itu sama-sama bekerja, tapi tidak handphone ini tidak selalu digunakan. Jadi selalu dalam pengawasan. Jadi misalnya kakak Ken mau menggunakan handphone, itu pasti di saat orang tuanya ada di rumah dan memang waktunya bermain handphone, katakanlah seperti sudah belajar atau sudah mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian apalagi ya sahabat Rizka, kita juga bisa menghilangkan rasa ketergantungan anak itu dengan metode lain. Maksudnya misalnya anak kita sudah mulai terlalu tergantung dengan handphone, kita bisa mengajak dia bermain. Dalam arti kata, mungkin sulit ya, awal-awal itu mungkin sulit, tapi kalau kita orang tuanya kompak, insya Allah bisa. Jadi pelan-pelan menggunakan mainan-mainan yang benar-benar bukan mainan online ya, maksudnya itu bukan lewat handphone, tapi benar-benar mainan yang nyata. Maksudnya seperti kayak kalau Kak Kaiza boneka, kalau kakak mungkin mainan Lego sukanya ya. Jadi mendampingi secara itulah, bermain bersama-sama, atau mungkin hanya sekedar bercengkrama. Bercengkrama itu saat ada jam yang kosong, satu keluarga quality time, kita kumpul-kumpul ya, begitu saja sudah sangat-sangat bisa mengalihkan perhatian anak-anak kita terhadap handphone. Maaf ya, ada sedikit batuk. Jadi begitu sahabat Box Rizka.
Mungkin ini nanti saya juga nggak tahu video ini mau dikasih judul dampak handphone kah, atau bagaimana cara anak agar tidak tergantung dengan handphone. Jadi banyak sekali ya ternyata dampak-dampak atau akibat yang ditimbulkan jika anak-anak kita sering menggunakan handphone, termasuk sifat agresif, yang dia mungkin lebih agresif dari biasanya. Selain radiasi yang ada di handphone, eh, apa ya, sifat seperti hal-hal yang dikonsumsi dalam handphone itu, medianya itu kadang kan ada ya kayak yang bertengkar atau game-game yang mengajarkan mungkin ada kekerasannya di dalamnya. Makanya kita sebagai orang tua ya, ataupun yang nonton sekarang misalnya jadi om, jadi paman, jadi tante, jadi bibi, atau jadi kakak. Jadi harus bisa mengingatkan di sekitarnya anak-anak yang di bawah usia 17 tahun untuk tetap menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Jadi seperlunya. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Setelah kita tadi membahas apa yang harus dilakukan sahabat Bakriska jika ada anak-anak di sekitarnya yang menggunakan HP secara berlebihan, kita dampingi. Jadi harus banyak-banyak didampingi dan di dalam pengawasan kita lah. Jangan sampai kedepannya mereka akan terlalu bergantung dengan handphone. Walaupun mungkin saat ini sangat-sangat dibutuhkan handphone. Tetapi penggunaannya harus sewajarnya sesuai usia mereka. Jadi sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus bisa lebih perhatian terhadap mereka, anak-anak yang menggunakan handphone, agar matanya juga terjaga, pertumbuhan otaknya juga tidak terganggu. Jadi bagaimanapun juga tetap harus berhati-hati terhadap penggunaan handphone. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini tadi banyak iklan, karena Mama Rizka juga lagi flu yang batuk-batuk lumayan. Jadi sejauh ini terima kasih banyak dukungannya. Terima kasih sudah mendengarkan Mama Rizka mengoceh. Terima kasih banyak. Semoga video kali ini bermanfaat dan kasih ide ya untuk semua sahabat Baksuska di sana. Apalagi yang harus kita kontenkan, maksudnya video apalagi untuk selanjutnya, karena memang masih dalam proses pencariannya ini mau dibawa kemana videonya Baksuska Family ini. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.